Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasya Putrilia dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Program Studi Gizi, Universitas Sriwijaya. Pada kali ini saya akan menjelaskan topik tentang model kepemimpinan di dalam suatu organisasi. Sebelum saya membahas lebih lanjut tentang kepemimpinan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu secara singkat definisi dari organisasi. Menurut Chester I. Barner, organisasi ini merupakan suatu sistem kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Lalu lanjut ke definisi kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan suatu bakat atau sifat yang dimiliki oleh seseorang. Lalu apa bedanya dengan seorang pemimpin? Pemimpin ialah seseorang yang mempunyai tugas untuk memimpin. Pemimpin ini juga memiliki peran kritis di dalam suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan di dalam organisasi tersebut. Konsep kepemimpinan. Menurut George R. Terry, kepemimpinan ini merupakan suatu hubungan yang tercipta dari adanya pengaruh seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan orang tersebut secara sukarela mau mengikuti atau bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Dalam arti yang luas, kepemimpinan ini merupakan suatu kegiatan atau seni untuk mempengaruhi perilaku orang lain, baik secara individu maupun kelompok di dalam suatu organisasi. Kepemimpinan ini juga melibatkan orang atau pihak lain yang biasa disebut dengan followers. Kepemimpinan itu harus mempunyai integritas, compassion, cognizance, commitment, confidence, and communication. Selanjutnya itu ada teori-teori dasar kepemimpinan. Terdapat 3 teori dasar kepemimpinan. Yang pertama yaitu teori orang besar atau bakat. Teori ini menyatakan bahwa seorang pemimpin itu dilahirkan, yang dimana artinya bahwa bakat seorang pemimpin itu sudah ada sejak ia lahir. Lalu yang kedua itu ada teori situasi. Teori situasi ini menyatakan bahwa seseorang itu dapat menjadi pemimpin itu dikarenakan adanya situasi yang menguntungkan bagi dirinya untuk dapat menjadi seorang pemimpin. Lalu yang ketiga itu ada teori ekologi. Teori ekologi ini menyatakan untuk menjadi seorang pemimpin itu memang terdapat bakat-bakat tertentu yang dimiliki dari seseorang yang diperoleh dari alam. Lanjut ke model-model kepemimpinan. Terdapat 4 model kepemimpinan. Yang pertama yaitu model diktator atau otoriter. Model diktator atau otoriter ini dilakukan dengan cara memberikan ancaman atau hukuman kepada bawahannya untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan di dalam suatu organisasi tersebut. Lalu yang kedua itu ada model autokratis. Model autokratis ini dilakukan dengan cara pengambilan keputusan itu berada di tangan pemimpin, yang dimana tanpa melihat pendapat atau kritikan dari bawahannya. Model autokratis ini juga mirip dengan model otoriter, tetapi kedudukannya itu sedikit lebih rendah daripada model otoriter. Lalu yang ketiga itu ada model demokratis. Model demokratis ini dilakukan dengan cara pengambilan keputusan itu dilakukan dengan cara musyawarah. Lalu yang keempat itu ada model kepemimpinan yang santai. Di sini saya akan memberikan contoh dari model kepemimpinan diktator atau otoriter. Di sini saya akan menjelaskan dari 3 tokoh yang pernah menerapkan sistem kepemimpinan otoriter. Yang pertama itu ada Bill Gates. Bill Gates ini ialah seorang penemu Microsoft, yang dimana pada awal-awal berdirinya Microsoft, ia menggunakan model kepemimpinan yang otoriter agar pekerjaan yang ia kerjakan itu sesuai dengan yang ia rencanakan. Lalu yang kedua itu ada Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte ini sangat terkenal dengan model kepemimpinannya yang otoriter, yang dimana ia ini sering memerintah dan memberikan taktik di dalam medan perang tanpa memberikan alasan mengapa mereka harus melakukan hal tersebut. Lalu yang terakhir itu ada Abraham Lincoln. Abraham Lincoln ini merupakan seorang presiden yang ke-16 dari Amerika Serikat, yang dimana dia juga menggunakan model kepemimpinan yang otoriter, yang dimana pada saat itu terjadi perang saudara. Namun Abraham Lincoln ini dia sangat jarang sekali untuk memberikan perintah di dalam medan perang, tetapi ia selalu membuat keputusan atau mengambil keputusannya itu secara sendiri. Dan Abraham Lincoln ini juga memiliki kemampuan yang baik untuk mendeteksi dan menghilangkan kebohongan dari bawahannya yang berada di dalam militer. Dan pada akhirnya gaya kepemimpinan Abraham
Lincoln ini berhasil untuk menghilangkan perbudakan di Amerika Serikat. Sekian penjelasan dari saya tentang model kepemimpinan. Saya mohon maaf apabila terdapat salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.